Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Safitri dari kelas 21A1 dengan NIM 2102090037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja review jurnal saya yang berjudul Efek infeksi virus hepatitis B pada pasien dengan COVID-19 meta-analisis. Pendahuluan, pada Desember 2019 terjadi wabah pertama COVID-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan kemudian menyebar secara global dengan cepat. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan anggota dari genus B coronavirus. COVID-19 memiliki tingkat patogenesitas yang lebih ringan dibandingkan sindrom pernafasan akut yang parah atau SARS dan sindrom pernapasan timur tengah MERS, tetapi memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung antar manusia, melalui droplet dari batu, bersin, dan berbicara, dan transmisi tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi. Manifestasi klinis khas COVID-19 meliputi demam, batuk kering, sesak napas, malaise, nyeri otot, kehilangan rasa atau bau, diare, penurunan jumlah sel darah putih, dan pneumonia. COVID-19 dapat menyebabkan cedera hati sebagai komplikasi signifikan, terutama pada pasien dengan penyakit hati kronis. Infeksi virus hepatitis B atau HBV juga merupakan penyakit hati kronis yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang utama, dengan tingkat prevalensi yang tinggi di seluruh dunia. Pasien dengan infeksi HBV memiliki resiko lebih tinggi terhadap infeksi COVID-19 dan dapat mengalami komplikasi yang lebih parah. Kerusakan hati dan gangguan respon imun yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2 dan HBV dapat saling memperburuk dan menyebabkan kerusakan jaringan dan sistemik yang merusak. Studi mengenai hubungan antara infeksi HBV dan COVID-19 masih terbatas dan definisi kelainan hati serta luka hati dapat berbeda antara penelitian. Meta-analisis bertujuan untuk membandingkan perbedaan infeksi fungsi hati antara pasien COVID-19 dengan infeksi HBV dan pasien COVID-19 tanpa infeksi HBV, serta mempelajari perbedaan dalam tingkat keparahan penyakit dan kematian akibat COVID-19. Penelitian yang memenuhi kriteria tertentu akan dimasukkan dalam meta-analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara hepatitis B dan COVID-19. Pencarian informasi dilakukan melalui database PubMed, Embase, dan Web of Science untuk memperoleh literatur terkait hubungan antara hepatitis B dan COVID-19 sebelum tanggal 12 Juli 2022 tanpa batas bahasa sastra. Tujuan kami bertujuan untuk mengetahui efek infeksi HBV pada pasien dengan COVID-19. Di sini ada bahan, yaitu kriteria diagnostik untuk COVID-19 termasuk gejala klinis yang khas, computed tomografi dada, dan positif hasil RNA COVID-19. Tingkat keparahan penyakit COVID-19 didefinisikan berdasarkan pedoman WHO dan atau panduan diagnosis dan perawatan COVID-19 Cina. Studi yang memenuhi kriteria berikut dimasukkan dalam meta-analisis. Penelitian harus full text. Semua subjek penelitian adalah pasien COVID-19. Pasien di kelompok eksperimen terinfeksi HBV dan pasien pada kelompok kontrol tidak terinfeksi, dan sampel ukuran dari kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lebih dari 5. Metode kami mencari data dari PubMed, Embase, dan Web of Science dan menggunakan perangkat lunak Stata 14,0 untuk meta-analisis ini dengan model efek acak. Makalah ini dilakukan sejalan dengan item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan pedoman meta-analisis atau PRISMA. Ekstraksi data diselesaikan secara mandiri oleh 2 orang penulis. Ketika kedua penulis tersebut tidak setuju dengan pemilihan data, mereka akan
memperdebatkan masalah tersebut sebelum mengirimkannya penulis ketiga untuk kesimpulan akhir. Data berikut dicatat: jumlah sakit parah pasien, jumlah pasien meninggal, kadar alanin aminotransferase atau ALT, kadar aspartat aminotransferase atau AST, kadar alkalin fosfatase atau ALP, gamma glutamyl transmembrane atau GGT, kadar bilirubin total atau TB, langsung kadar bilirubin atau DB, kadar albumin atau ALB, globulin atau GLO, kadar laktat dehidrogenase atau LDH, kreatin kinase atau CK, waktu protrombin atau PT, dan aktivasi parsial waktu tromboplastin atau APTT. Penilaian kualitas studi yang disertakan adalah independen, dinilai menggunakan penilaian kualitas Newcastle-Ottawa skala. Ada hasil dan pembahasan. Dari review ini, hasil secara total 37,696 pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 2,591 pasien COVID-19 yang terinfeksi HBV pada kelompok eksperimen dan 35,105 pasien COVID-19 yang tidak terinfeksi HBV pada kelompok kontrol. Studi kami menunjukkan bahwa di rumah sakit mortalitas kelompok eksperimen secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. IOR sama dengan 2,0495%, CL 1,49 sampai dengan 2,79. Kami juga menemukan bahwa pasien COVID-19 yang terinfeksi HBV lebih mungkin mengembangkan penyakit parah. (OR sama dengan 1,9095%, CL 1,32 sampai dengan 2,73 dibandingkan pasien COVID-19 yang tidak terinfeksi HBV. Selanjutnya, setelah mengukur alanin aminotransferase SMD sama dengan 0,6295%, CL 0,25 sampai dengan 0,98. Aspartat aminotransferase SMD sama dengan 0,6095%, CL 0,30 sampai dengan 0,91. Bilirubin total SMD sama dengan 0,4595%, CL 0,23 sampai dengan 0,67. Bilirurin langsung SMD 0,3695%, CL 0,24 sampai dengan 0,47. Laktan dehidrogenase SMD 0,3295%, CL 0,18 sampai dengan 0,47. Kami menemukan bahwa infeksi HBV menyebabkan hasil laboratorium yang jauh lebih tinggi pada pasien COVID-19. Selanjutnya, ada semakin banyak bukti bahwa banyak pasien COVID-19 memiliki fungsi hati yang abnormal. Saat ini, ada dua penyebab utama kelainan fungsi hati pada COVID-19 pasien. Di satu sisi, SARS-CoV-2 dapat bertindak secara langsung pada hati, dan spesimen biopsi hati dari beberapa COVID-19 pasien menunjukkan stenosis mikrovaskular sedang dengan aktivitas vena lobular dan portal ringan. Chow dan kawan-kawan melakukan otopsi pada 19 pasien yang meninggal karena SARS-CoV-2 infeksi. Hasil yang dilaporkan menunjukkan bahwa virus itu terdeteksi di 41% jaringan hati, dengan virus tertinggi beban 1,6 kali 106 eksemplar per G jaringan. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya adalah organ seperti saluran hati manusia memungkinkan infeksi SARS-CoV-2 dan mendukung replikasi virus yang substansial yang dapat menyebabkan hati abnormal indeks fungsi. Di sisi lain, hati terkait obat cedera adalah faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Banyak COVID-19 pasien telah diobati dengan antibiotik dan antivirus yang beracun bagi hati dan dapat menyebabkan kelainan hati fungsi.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koinfeksi HBV memang demikian tidak meningkatkan keparahan COVID-19 atau lebih meningkatkan respon inflamasi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, bahkan mengurangi kemungkinan masuk ke perawatan intensif unit untuk pasien COVID-19. Jaringan hati pasien dengan infeksi HBV kronis tampaknya menunjukkan induksi direndam dari respon imun bawaan. Namun, setelah menunjukkan sejumlah besar data-data meta-analisis ini, kami menunjukkan bahwa infeksi HBV dapat memperburuk kondisi pasien dengan COVID-19. Studi sebelumnya telah menunjukkan hal itu HBV dalam kombinasi dengan virus lain, seperti manusia, virus imunodefisiensi atau HIV, dan pernafasan akut yang pernah sindrom coronavirus atau SARS-CoV lebih memungkinkan mempercepat perkembangan cedera hati dan menyebabkan merugikan hasil klinis. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa masalah yang sama terjadi dengan COVID-19. Glukokortikoid memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan telah terbukti untuk meringankan gejala klinis, mempersingkat masa pengobatan, dan meningkatkan penyerapan inflantar paru pasien dengan sindrom pernafasan akut yang parah. Selanjutnya, glukokortikoid sebagai strategi pengobatan umum untuk pasien dengan COVID-19 telah terbukti meningkatkan resiko hepatitis wabah pada pasien dengan hepatitis B dan dapat mempengaruhi hati penanda enzim pada pasien ini. Dalam kasus metilprednisolon, salah satu glukokortikoid sedang hingga tinggi dosis kurang lebih 10 mg. Metilprednisolon menyebabkan resiko tinggi reaktivasi HBV. Dalam sebuah studi oleh Liu et al., 6 COVID-19 pasien yang terinfeksi HBV menerima metilprednisolon dan 4 pengembangkan reaktivasi hepatitis B yang kemungkinan disebabkan oleh metilprednisolon. Selanjutnya, studi kami juga menemukan beberapa indeks fungsi hati lebih tinggi pada pasien COVID-19 yang terinfeksi HBV daripada pada pasien COVID-19 yang tidak terinfeksi HBV, termasuk AST, ALT, TB, DB, dan LDH menunjukkan yang lebih parah kelainan fungsi hati mungkin ada. AST hadir dalam konsentrasi tinggi di hati serta otot jantung, otot rangka, ginjal, pankreas, dan paru-paru. Tinggi tingkat AST menunjukkan kemungkinan disfungsi pada jaringan ini. Indeks resiko aspartat, aminotransferase, platelet skor dapat dihitung dengan serum AST untuk prediksi akurat sirosis dan fibrosis pada pasien dengan HBV kronis infeksi, yang merupakan alat non-invasif yang paling hemat biaya untuk penelitian sirosis dan hepatitis aktif. Itu studi Si et al. Menunjukkan bahwa pasien dengan peningkatan AST memiliki harapan hidup 10,2 tahun lebih pendek, menunjukkan bahwa untuk semua penyebab dan kematian yang berhubungan dengan hati, AST adalah penting prediktor. ALT adalah biomarker yang mencerminkan tingkat keparahan dari banyak penyakit hati kronis, di mana serum meningkat di mana serum meningkat, dan di sini selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah studi kami menunjukkan bahwa pasien COVID-19 terinfeksi HBV lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit parah dan mungkin memiliki kelainan fungsi hati yang lebih parah daripada pasien COVID-19 tidak terinfeksi HBV. Di rumah sakit, kematian akibat COVID-19 lebih tinggi di antara pasien dengan infeksi HBV dibandingkan mereka yang tidak terinfeksi HBV. COVID-19 pasien yang terinfeksi HBV harus mendapat perhatian lebih, dan perhatian khusus harus diberikan pada berbagai
bukti indeks fungsi selama perawatan. Dari sini saya menemukan kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu jurnal ini menggunakan metode meta-analisis. Yang kedua, menggunakan literatur yang relevan. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu satu, tidak ada informasi mengenai jumlah penelitian yang dimasukkan. Dua, tidak ada penjelasan tentang metode seleksi dan evaluasi studi. Yang ketiga, tidak ada analisis keberagaman atau heterogenesitas. Yang selanjutnya tidak ada penjelasan tentang sumber daya keuangan atau kepentingan potensial. Dan yang terakhir, tanggal publikasi terakhir tidak diketahui. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.